Shalom Cengki. Shalom. Apa kabar? Makin asik aja gitu loh. Puji Tuhan. Semua adik-adik sudah pada mandi belum? Udah dong Kak. Wah keren, semua adik-adik sudah pada rapi, sudah pada siap memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini akan lebih spesial. Wah, karena di hari Minggu ini kita akan merayakan hari anniversary KAGIA Rayon Arca Manik dan Ujung Berung yang ke 56 tahun. Yeay. Wah puji Tuhan. Yuk sekarang adik-adik sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan menyertai ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhir. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan untuk satu minggu ini. Tuhan terima kasih kalau minggu ini kami diberikan kesempatan untuk datang memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan kami siap memuji Engkau Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk waktu ke depan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Wah kakak Anika mau tanya nih. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Aku. Wah semuanya merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Semuanya bertepuk tangan ya adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita percaya ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kalau kita itu tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, supaya setiap kita itu bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Sekarang kita mau angkat pujian Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok
jika kita tinggal tetap di dalam Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang lebat. Nah, adik-adik, tentunya buah yang kita hasilkan itu adalah buah-buah dari Roh Kudus. Adik-adik masih ingat nggak 9 buah roh? Masih dong, Kak. Iya. Sekarang kita mau nyanyiin sama-sama ya. 9 buah roh. Cinta serta damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah buah dari Roh Kudus. Kasih, sukacita serta damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah buah dari Roh Kudus. Sekali lagi, kasih, sukacita serta damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah buah dari Roh Kudus. Itulah buah dari Roh Kudus. Itulah buah dari Roh Kudus. Ya. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video ucapan selamat ulang tahun KA Arca Manik Ujung Berung yang ke-56 tahun. Saksikan ya videonya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday buat KAA buat KA Oktober yang ke-56. 56. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kak Nanti ke-56 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kak Arca Manik Ujung Berung yang ke-56 tahun. Semoga cantik semakin pintar, rajin beribadah, banyak makan supaya sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini tepatnya kita akan merayakan ulang tahun KA Arca Manik Ujung Berung yang ke-56 tahun. Doa Kakak Desi, semoga kita semua, anak-anak, guru-guru sekolah minggu semakin rajin dalam pelayanan, ya, semakin cinta Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. To the Lord, to the best. Bye-bye. Usia 56 tahun adalah usia yang lebih daripada dewasa. Kita percaya bahwa perjalanan KAA sampai pada hari ini adalah karena pertolongan Tuhan semata-mata. Kami dari keluarga Effendi Syahan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi KAA Arca Manik Ujung Berung. Semoga semakin kita berusia dewasa, maka pelayanan kita dan kemajuan daripada KAA dapat dirasakan oleh jemaat-jemaat dan juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat ulang tahun. Shalom. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video ucapan selamat ulang tahun dari kakak-kakak sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu. Sekarang Kakak Arnika mau undang Ibu Dewi, Kakak Desi, dan Mbak Mariana untuk merayakan bersama-sama. Wah, kita nyanyi dulu ya. Aduh. Wah, semangat. Aduh, susah ya. Kita mau bersama-sama nyanyikan selamat ulang tahun. Happy birthday.
bersama. Adik-adik yang ada di rumah juga boleh ya deketin ya ke kamera. Yuk, kita boleh maju. 1, 2, 3. Maaf gak bisa. Udah biarin aja nggak apa. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pesan dan kesan dari Ibu Dewi dan Mbak Mariana selama mengajar di sekolah minggu kita. Mungkin dari Ibu Dewi dulu. Oke, selama saya di sekolah minggu dan sekarang menjadi guru sekolah minggu, kesan saya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita dan Tuhan selalu menyediakan anak-anak untuk kita layani. Jadi buat anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk datang pada Tuhan, dan buat guru-guru sekolah minggu juga tetap semangat melayani Tuhan. Silakan Bu Mariana. Halo adik-adik semua, selamat ulang tahun ya buat kita semua yang ke-56. Ibu Mariana yakin dan percaya bahwa usia 56 ini tentu banyak penyertaan tangan Tuhan ya. Nah, dari Ibu Mariana masih kecil, masih anak sekolah minggu, sekarang mengajar sekolah minggu dan anak-anak. Ibu Mariana juga ada di sini. Sungguh sangat bersyukur, itu berarti bahwa penyertaan Tuhan ada selalu di sekolah minggu kita ini ya. Nah, oleh sebab itu, adik-adik semua, kalian nanti yang akan meneruskan perjuangan kami di sini. Oleh sebab itu, tetap semangat ya, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengikuti ibadah online. Terima kasih. Yeay. Ya tadi harapan kita semua ya bahwa di usia 56 tahun itu wah usia yang sangat keren, sudah dewasa, dan harapannya itu KA sekolah minggu itu semakin lebih maju lagi, Amin. menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, Amin. anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan nanti regenerasi mereka menjadi anak-anak sekolah minggu, nanti akan menjadi guru sekolah minggu seperti Ibu Dewi, Mbak Mariana, Kakak Arnika, dan juga Kakak Desi. Amin. Dan juga nanti Kakak Meli ya adik-adik ya. Sekarang kita akan berdoa, nanti akan dipimpin oleh Mbak Mariana. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Selama 56 tahun Engkau Tuhan menyertai ya Bapa. Generasi demi generasi berganti ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada di sini, itu semua karena kemurahan tangan Tuhan, itu semua karena berkat yang telah Engkau berikan pada setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, di usia yang semakin matang ini ya Bapa, anak-anak-Mu boleh Tuhan memiliki anak-anak yang sungguh takut akan Engkau ya Bapa. Anak-anak yang melahirkan generasi-generasi yang takut akan Engkau, yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk perjalanan sekolah minggu kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak di rumah dimanapun berada, mereka tetap semangat dalam pengiringan mereka kepadamu. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap semangat mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu Tuhan melalui online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dengan segala pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Dewi, Mbak Mariana, Iya, Kakak Desi. sama-sama. Persilakan. Dadah. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau siapin persembahan kita mau mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Semuanya sikap yang manis ya adik-adik ya. Terima
kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita mengangkat pujian ini lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai Cengkit, semangat pagi semuanya. Makan ciki rasa jagung bakar. Hai Cengkits, apa kabar? Yeay. Bu Dewi harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, puji Tuhan, Ibu Dewi saat ini akan menyampaikan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur meski masih di tengah pandemi Tuhan, kami masih bisa beribadah. Kami tetap bersyukur kami bisa bertemu dengan Tuhan melalui ibadah online. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, berkatilah anak-anak semua ya Tuhan, supaya kami boleh fokus di dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lawatlah semua anak-anak-Mu, dari anak-anak yang terkecil sampai anak yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu.
Biarlah Tuhan memberkati dari pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada siang hari ini Ibu Dewi akan menyampaikan firman Tuhan, menceritakan seorang bapak-bapak tua. Ya, siapa nama bapak tua ini? Nah, kita lihat dulu nih. Temanya adalah Simeon bertemu dengan Sang Mesias. Ya, sebelum berlanjut, Ibu Dewi akan bacakan firman Tuhannya dulu ya. Yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Lalu ayat 39 sampai 40. Nah, tetapi Ibu Dewi akan bacakan ayat 25 sampai 26. Ya, Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Selanjutnya di ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, kita perhatikan ya cerita firman Tuhan pada saat siang hari ini. Ada seorang laki-laki yang mengasihi Allah yang tinggal di Yerusalem. Namanya Simeon. Allah telah membuat janji istimewa kepada Simeon. Allah telah berjanji kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan juru selamat yang akan datang ke dunia. Simeon mempercayai Allah, maka dia terus menunggu. Dia tahu bahwa Allah selalu menepati janjinya, jadi dia tidak berhenti berharap. Simeon telah menjadi tua, tetapi dia tetap menunggu. Percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang dia katakan. Satu hari, Roh Kudus memimpin Simeon untuk segera pergi ke bait Allah. Sudah waktunya bagi Allah untuk menggenapi janjinya kepada Simeon. Maria dan Yusuf datang ke bait Allah bersama bayi Yesus. Mereka membawa Yesus untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan dan untuk memberikan persembahan istimewa. Betapa bahagia Simeon melihat dengan matanya sendiri bayi istimewa yang telah dijanjikan begitu lamanya. Walaupun Simeon tidak pernah melihat bayi Yesus sebelumnya, Simeon langsung tahu bahwa dia adalah anak Allah. Simeon tahu bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Simeon lalu menggendong bayi Yesus. Wah, senang sekali. Inilah anak yang dijanjikan oleh Allah itu. Inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ya, Simeon memuji Allah. Simeon bersuka cita. Tuhan yang berdaulat. Simeon berkata, "Sekarang saya siap untuk mati, karena saya telah melihat dengan mata saya sendiri anak yang dijanjikan itu, yang adalah juru selamat dunia dan kemuliaan bagi umatmu Israel." Ya, Maria dan Yusuf sangat terkejut akan hal-hal yang Simeon katakan tentang Yesus. Sungguh berita ajaib bahwa anak Allah, bayi Yesus, akan bertumbuh besar menjadi juru selamat. Wow! Sama seperti yang Allah janjikan. Roh Kudus telah menyatakan kebenaran-kebenaran ini kepada Simeon.
Dan sekarang Maria dan Yusuf mengetahuinya juga. Setelah Maria dan Yusuf melakukan segala sesuatu yang harus mereka lakukan di Bait Allah, mereka pulang ke Nazaret. Ya, bersama Yesus mereka pulang. Senang sekali. Mereka sudah mendengar tentang anak mereka yaitu Yesus untuk masa depan. Bahwa ternyata anak ini akan menjadi juru selamat bagi bangsa Israel dan bagi bangsa di dunia ini. Ya, akhirnya anak itu yaitu Yesus Kristus tumbuh dan menjadi kuat. Dia dipenuhi dengan hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Nah, anak-anakku semuanya, ya, kita belajar dari seorang bapak yang sudah tua bernama Simeon. Allah menjanjikan sesuatu buat Simeon, bahwa Simeon gak akan meninggal sebelum Simeon melihat juru selamat yang dijanjikan Allah. Nah, Simeon itu nunggunya gak setahun 2 tahun anak-anak, nunggunya itu bertahun-tahun lamanya. Tetapi Simeon adalah orang yang saleh. Simeon adalah orang yang sangat percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah selalu menepati janjinya. Ya, jadi Simeon terus berharap kepada Allah. Di pikirannya nggak akan ada pernah yang dikatakan, wah kayaknya Allah bohong. Mana ini aku udah tua, janji Allah itu mana? Tidak, ya. Jadi Simeon terus berharap kepada Allah. Dia setia menunggu janji Allah, ya. Nah, Allah menjanjikan Simeon bahwa dia akan melihat sang juru selamat. Akhirnya janji itu tergenapi. Akhirnya janji itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan Simeon bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, seneng banget ya. Kalau Bu Dewi juga misalnya dijanjikan oleh orang lain sesuatu, mau dikasih sesuatu, terus Bu Dewi tuh ngarep, pengen gitu ya. Kalau belum kan kayaknya masih kepikiran, aduh kok janjinya teh gimana sih, ini teh bener atau enggak, mungkin seperti itu ya. Tetapi Simeon adalah orang yang berpengharapan teguh. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Dan benar Tuhan menepati janjinya kepada Simeon. Simeon melihat Tuhan Yesus, senang sekali ya. Seorang yang sudah tua, yang sudah melayani Tuhan lama dan janji Tuhan tuh tergenapi dalam kehidupannya. Sungguh sebuah sukacita yang sangat besar. Sehingga Simeon ini tidak hanya senang, yes, aku menerima janjinya Tuhan, tidak. Tetapi dia memuji Allah, tetapi dia bersaksi bagaimana Tuhan Yesus ini nanti akan menjadi juru selamat. Sehingga pujian yang dinaikkan oleh Simeon, kesaksian yang disampaikan oleh Simeon itu menjadi berkat juga buat Maria dan Yusuf, ya kan? Sehingga Maria Yusuf itu pulang dari sana itu hatinya pun gembira, hatinya pun senang karena mereka sudah mendengar kebenaran bahwa ternyata waktu Maria itu juga dulu waktu baru-baru hamil, waktu Maria baru hamil dan Yusuf pun berniat meninggalkan, kan mereka agak ragu-ragu ya. Mereka itu agak sehingga malaikat Tuhan tuh datang pada mereka. Nah, apa yang disampaikan oleh Simeon ini meneguhkan hati mereka, membuat hati mereka lebih bersuka cita dan bersemangat memiliki anak seperti Tuhan Yesus ya. Sehingga mereka pulang dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Wah, luar biasa, bener ya. Ternyata anak kita ini adalah anak yang sudah memang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi juru selamat di Israel dan juga di seluruh dunia. Nah, Allah menepati janjinya kepada Simeon ya. Allah juga tidak hanya menepati janjinya kepada Simeon anak-anak, tetapi Allah juga sering dan selalu setia menepati janjinya kepada kita ya. Allah menepati Tuhan Yesus buat menjadi juru selamat tergenapi, ya kan? Nah, Allah menepati juga janjinya bahwa Roh Kudus akan turun atas kita semua orang percaya. Ditepati enggak? Ditepati ya. Jadi Allah itu selalu menepati janjinya. Nah, kita ini sebagai orang percaya harus memiliki sifat-sifat seperti Allah ya, menepati janji kita. Jadi kalau kita, iya mama mulai besok aku taat, itu
ditepati. Jangan sekarang misalnya berbuat salah, ya besok taat, besoknya salah lagi. Nggak boleh kayak gitu. Tetapi janji kita itu harus ditepati ya. Kita menjadi anak yang taat ya. Nah, mari kita meneladani Simeon ini juga yang sabar, yang teguh imannya dalam menanti jawaban atau janjinya Tuhan ya. Nah, tadi kan janji Allah itu kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Tuhan Yesus ya, dan itu akhirnya digenapi. Nah, janji Allah juga kepada manusia itu yaitu tadi juru selamat digenapi kan? Digenapi juga ya. Tuhan Yesus sudah lahir, bahkan dia sudah mati dan naik ke surga. Tuh, Allah sudah menepati janjinya. Roh Kudus sudah dong diturunkan bagi orang percaya ya. Nah, ini juga sudah janji Tuhan itu sudah diberikan gitu ya, ditepati. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan akan penyertaan orang percaya? Ini pun sudah digenapi ya kan. Bagaimana kita setiap hari merasakan damai sejahtera, kita diberkati, kita punya orang tua, kita bisa beraktivitas, kita masih merasakan udara yang segar, kita masih bisa merasakan hangatnya matahari ya. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menepati janjinya atas kita semua. Lalu apa sih janji Tuhan yang saat ini kita belum terima? Ada ya janji Tuhan, yaitu yang tapi dia sudah sediakan sebenarnya ya, surga. Surga itu Tuhan janjikan bagi orang percaya, bagi orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Allah menjanjikan surga ya. Nah, janji Allah ini juga memang belum kita lihat, tetapi anak-anakku sekalian, kita harus percaya ya bahwa surga itu ada. Surga itu disediakan buat orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mau masuk surga? Percaya adanya surga? Oke ya, kita mau senantiasa percaya kepada semua janji-janjinya Tuhan. Nah, anak-anakku, kalau anak-anak misalkan sedang sedih, sedang sakit, Tuhan juga punya janji buat setiap keadaan kita, bahwa Tuhan yang sakit akan Tuhan tolong, akan Tuhan sembuhkan. Yang punya permasalahan juga Tuhan akan menolong, akan mengangkat beban kita. Jadi kalau anak-anakku semuanya, mamanya sedang sakit, kita doakan. Kita sedang sakit, kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan teman, mendoakan orang tua, mendoakan adik kakak, mendoakan guru sekolah minggu, mendoakan apapun itu kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya janji, Dia mendengar doa kita, menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita ya. Nah, sebagai orang percaya, anak-anak ya, kita itu punya tugas seperti yang tadi Simeon lakukan. Ketika janji Allah digenapi, dia bisa melihat Tuhan Yesus. Simeon hatinya bersuka cita. Simeon memuji Tuhan ya, dan Simeon bersaksi bagaimana janji itu digenapi. Jadi kita meniru Simeon ya. Kita ini adalah orang-orang percaya yang selalu menanti jawaban Tuhan, dan kita melalui mulut kita ini senantiasa memuji Tuhan ya, supaya pujian kita itu menjadi berkat buat kita, menjadi berkat juga buat orang lain ya. Dan kita juga bersaksi menceritakan Tuhan Yesus yang sudah menolong kita ya kan. Kita bersaksi ya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita, menceritakan gitu ya. Sehingga kita pada saat hari ini juga, setelah kita belajar dari Simeon yang bertemu dengan Sang Mesias, kita pun bertemu dengan Tuhan. Meski kita tidak bertemu secara langsung dengan Tuhan, tetapi kita bersyukur bahwa kita beriman, kita itu suatu saat akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Di mana kita bertemu? Di surga. Yakin ada surga tadi? Yakin dong ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita yakin dan percaya bahwa di surga nanti kita akan memuji nama Tuhan. Di surga nanti itu tidak ada namanya penderitaan.
kita mau memuji Tuhan, kita mau bersemangat melayani Tuhan. Seperti Simeon ya, meski sudah tua ya, dia tetap percaya sama janji Tuhan ya. Nah, itu saja yang Ibu Dewi sampaikan pada saat siang hari ini, anak-anakku. Nah, selesai dan kita mau sama-sama membaca ayat Mas ya. Nah, ayat Mas kali ini tuh pendek banget anak-anak, yaitu ada dalam Yohanes 20 ayat 31b. Ya, Yohanes 20 ayat 31b. Yesuslah Mesias, anak Allah. Yesuslah Mesias, anak Allah. Ya, mari kita semuanya, anak-anak, guru sekolah minggu, kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang seorang bapak tua yang bernama Simeon. Ia setia menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia senang, ia memuji Tuhan, ia bersaksi, ia bersuka cita. Sehingga Maria dan Yusuf pun ikut senang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang bersuka cita karena kami sudah percaya kepada Kristus, karena kami sudah mengenal Tuhan Yesus. Kami mau bersaksi, kami mau memuji, kami mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, supaya banyak orang yang juga percaya Tuhan, supaya banyak orang juga yang mau memuji Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.